Baik Bapak, monggo pinara. Nggih, Pak. Nah, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ridwan. Ini dengan Bapak siapa nggih? Oh, Bapak Umar ya. Bapak Umar usianya berapa? 45 tahun. Baik Bapak. Gini Bapak kan tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laborat nggih. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan ini tensinya atau tekanan darahnya agak meningkat begitu. Ini tensinya tadi Bapak 150/98. Harusnya berapa? Ya sebaiknya di bawah 140/90. Jadi ini sudah mulai meningkat. Tapi Bapak jangan khawatir karena kita nanti akan memberikan terapi terhadap penyakit tersebut. Dan penyakit ini bisa dikontrol dengan baik Bapak. Oh iya, ini Bapak sebelumnya punya riwayat darah tinggi apa tidak? Oh tidak ya, baru kali ini ya. Iya baik Bapak, ini nanti selain saya kasih obat, Bapak saya sarankan menjaga pola hidup sehat Bapak. Yang pertama dari makanan, Bapak harus mengurangi makanan yang asin, makanan yang bersantan, kemudian seperti jeruan itu harus dikurangi karena akan meningkatkan lemak di dalam tubuh. Dampaknya juga akan meningkatkan peningkatan tekanan darah. Oh nggih, Bapak merokok apa tidak nggih? Oh merokok. Merokoknya sehari berapa kali? 1 Pak. Oh nggih. Begini Bapak, ini harus diusahakan ya Bapak. Jadi tekanan darah yang tinggi ini juga bisa diakibatkan karena kebiasaan merokok. Jadi Bapak harus mengurangi rokok, paling enggak sehari diturunkan jadi 3 biji sampai nanti enggak merokok begitu Bapak. Dicoba ya Pak ya, harus bisa Pak ya. Baik Bapak, insya Allah bisa ya. Terus ngopi apa enggak? Jarang ya. Oke. Kopi ini juga perlu dikurangi Bapak karena di dalam kopi ada kafein sehingga ya akan meningkatkan tekanan darah. Baik begitu Bapak. Selain tadi dari makanan, merokok sama kopi, ini perlu juga yaitu istirahat Bapak. Bapak harus istirahat dulu karena dengan istirahat Bapak akan menurunkan tekanan darah juga. Nanti kalau sudah istirahat, tensi sudah turun, Bapak mulai olahraga. Olahraganya yang ringan saja Bapak, mungkin jalan kaki, lari-lari kecil, ataupun bersepeda. Itu bagus untuk menjaga tekanan darah. Tapi nanti kalau sudah turun tensinya gitu Bapak. Ini nanti saya kasih obat Bapak, namanya lisinopril, dosisnya 10 mg. Untuk obatnya ini nanti diminum 1 kali sehari. Jadi diminum selang 24 jam. Apabila Bapak minumnya jam 12 siang, besok harinya juga jam 12 siang. Harus teratur, harus tiap hari. Mungkin bisa dibantu keluarganya untuk mengingatkan minum obatnya. Gitu Bapak. Kemudian untuk obat tersebut ini nanti akan saya berikan untuk 2 minggu atau 14 hari. Nanti untuk obatnya bisa disimpan di ruangan biasa, tidak perlu di lemari es, cukup di ruangan biasa dengan tidak terpajar sinar matahari langsung begitu Bapak. Oh iya Bapak, untuk obat lisinopril ini terkadang memang ada efek sampingnya. Contohnya biasanya pusing berat, tiba-tiba sudah minum obat tambah pusing. Nah itu bisa jadi efek samping dari obat. Yang kedua bisa mual-mual. Nah itu juga muncul. Yang paling sering lagi yaitu batuk Bapak. Bisa jadi saya minum obat ini kok tiba-tiba batuk. Itu bisa jadi efek samping obat. Tapi Bapak jangan khawatir, nanti kalau misalnya muncul tanda-tanda efek samping obat tersebut, ada pusing, ada mual, ada batuk, obatnya bisa di stop dulu. Kemudian Bapak bila masih senggang bisa kontrol begitu Bapak. Kemudian alergi Bapak, ini obat ini juga bisa menimbulkan alergi, biasanya gatal-gatal. Kalau misalnya Bapak sudah minum obat ini kok gatal-gatal, ya stop aja obatnya, setelah itu kontrol begitu. Kemudian tadi obatnya untuk 14 hari. Setelah obat habis, Bapak saya sarankan kontrol lagi ke poli umum ini Nanti kita cek tensi lagi, kita lakukan pemeriksaan fisik lagi, bagaimana perkembangan
seperti itu. Baik Bapak, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak? Oh baik ya, tidak ada pertanyaan. Ya, semoga-moga sudah jelas ya Bapak. Ini nanti saya berikan nomor telepon saya ya Bapak, bisa disimpan. Setelah itu Bapak kalau misalnya ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan, monggo bisa konsultasi terhadap saya, begitu ya. Apakah semua sudah jelas Bapak? Oh sudah, baik, terima kasih ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, amin amin ya. Sampai ketemu 14 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, silakan duduk. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ridwan. Ini Ibu sekarang ada di Poli Umum Baik. Ini dengan Bu siapa? Bu Siti. Usianya berapa Bu? 25 tahun Baik Bu. Ini tadi kan Ibu sudah dilakukan pemeriksaan fisik Dari hasil pemeriksaan fisik insya Allah hasilnya masih normal semua. Ini keluhan Ibu tadi kan sakit kepala. Bisa jadi sakit kepalanya ini karena otot-otot saja yang ada di belakang kepala. Mungkin karena pikiran bisa, karena capek juga bisa, karena banyak aktivitas, kurang istirahat juga bisa, begitu. Kalau di bahasa medisnya yaitu tension type headache ya, jadi sakit kepala. Ibu tidak perlu khawatir ya, nanti kita akan bantu pemberian obat-obatan. Selain obat-obatan tersebut, Ibu juga harus istirahat terlebih dahulu. Paling enggak 2 hari ke depan Ibu nanti saya kasih izin untuk istirahat bekerja, bisa istirahat di rumah sambil minum obat, sambil gaya hidup sehat seperti minum air putihnya yang cukup, banyak makan sayur, makan buah, dan minum vitamin, begitu. Baik Bu, nanti ini Ibu saya akan memberikan obat, yaitu obat amitriptyline untuk dosisnya 10 mg. Ini diberikan nanti diminum 3 kali sehari Bu, pagi, siang, sama sore. Jam 7 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 sore, seperti itu Bu. Ini diminum bila perlu saja ya Bu ya. Jadi obat tersebut kalau misalnya Ibu merasa sudah tidak pusing, sudah tidak merasa sakit kepala, ini bisa di stop, begitu baik Bu. Nah, ini nanti obatnya saya kasih 10 hari untuk 3 hari. Kalau misalnya obat tersebut sudah habis tapi Ibu masih ada keluhan, Ibu bisa kontrol ke sini, begitu. Oh ya Bu, untuk obat amitriptyline ini juga mempunyai beberapa efek samping seperti mual-mual, kemudian mengantuk, atau nafsu makannya turun, seperti itu. Apabila Ibu merasakan hal-hal yang tersebut, misalnya mengantuk berat sampai tidak bisa bangun, atau mual-mual sampai muntah, atau nafsu makannya turun, Ibu segera stop obat tersebut dan Ibu segera kontrol. Dan kalau misalnya nggak ada keluhan atau keluhannya ngantuk ringan, tidak apa-apa, obatnya dilanjutkan, karena memang ini obatnya salah satunya juga menenangkan dan biar bisa Ibu istirahat, begitu. Untuk obatnya cukup ditaruh di ruangan biasa, ruangan tertutup, tidak terkena sinar matahari langsung. Baik Bu. Kemudian ini Ibu ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Sudah jelas nih, obatnya cukup 1 selama 10 hari, diminum sehari 3 kali. Baik, begitu. Apakah sudah jelas Bu? Sudah jelas ya? Baik Bu, nanti saya kasih nomor telepon saya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa hubungi saya, begitu. Kalau misalnya ada keluhan 3 hari kontrol, tapi kalau sudah tidak ada keluhan, sudah membaik, boleh langsung melakukan pekerjaan, tidak perlu kontrol, tidak apa-apa, begitu Ibu. Terima kasih ya. Ya baik. Kalau sudah cukup, sudah jelas semua, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya Bu. Ya, silahkan duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Ridwan. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Ati.
Ye, Mbak Ati umurnya berapa? 19 tahun. Sehari-harinya ini apa, Mbak? Mahasiswa. Oke, mahasiswa ya, sedang kuliah ya. Oke, Mbak. Ini tadi matanya merah ya. Oke. Ini tadi dari hasil pemeriksaan saya, ini sakitnya mengarah ke infeksi bakteri pada mata. Kalau dalam bahasa medis yaitu konjungtivitis bakteri akut. Ya, ini karena bakteri, makanya muncul merah, belek, nyeri seperti itu. Ini karena proses infeksi. Ya, nanti kita bantu pemberian terapi. Jangan khawatir, Mbak, bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh ya. Pokoknya mengikuti aturannya. Ya. Oke, Mbak, ini nanti saya berikan obat terapinya yaitu tobramycin yang 0,3%. Ini tetes mata, diteteskan di mata kanan dan mata kiri karena kan keduanya sakit begitu. Untuk pemberiannya ini sebanyak 6-8 kali per hari. Jadi kurang lebih setiap 3-4 jam Mbak Ati ini meneteskan obat tersebut ke kedua mata begitu ya. Terus cukup 1 tetes saja, jadi 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri. Apabila nanti tidak masuk obatnya, bisa diulang lagi. Misalnya tidak pas ya, kasih lagi tidak apa-apa ya. Itu kalau dirasa 1 tetes masuk ya sudah cukup. Terus untuk pemberian obat tersebut ini sementara sampai 7 hari ke depan. Ya, 7 hari ke depan nanti kita evaluasi. Jadi Mbak Ati 7 hari lagi perlu kontrol begitu. Oh iya Mbak, ini nanti untuk obat tobramycin ini juga memiliki beberapa efek samping. Biasanya pusing, sakit kepala hebat, nyeri mata. Sudah dikasih obat kok tambah nyeri mata hebat. Nah, itu bisa jadi efek samping dari obat. Ataupun mual sampai muntah. Nah, bisa jadi itu muncul karena efek samping obat. Bagaimana kalau memang muncul efek samping obat? Mbak Ati bisa nyetop dulu obatnya, kemudian bisa kontrol lagi ke sini. Nanti kita akan evaluasi lebih lanjut tentang sakit matanya dan efek sampingnya. Apakah benar itu efek samping dari obat begitu. Terus untuk obat tersebut ini nanti penyimpanannya cukup di ruangan biasa, ruangan tertutup, tidak kena sinar matahari langsung. Kalau misalnya sudah dibuka paling enggak 1 bulan nanti juga harus dibuang. Misalnya seminggu sudah sembuh ya obatnya, ini ya 1 bulan ya dibuang, nggak boleh disimpan terlalu lama-lama begitu ya. Kemudian selain obat ini Mbak Ati ini juga harus istirahat terlebih dahulu. Istirahat kan melihat gadget, lihat HP, lihat seperti laptop, TV itu harus dihindari karena biar matanya bisa istirahat. Selain itu perlu makan makanan yang bergizi, yang sehat, sayur, buah, makan cukup itu juga perlu karena dengan makan yang cukup akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga proses infeksinya juga akan cepat sembuh begitu. Terus kalau memang memungkinkan keluar rumah, Mbak Ati ini harus pakai kacamata kosongan ya, di warnanya bening, itu memudahkan ya penglihatan sama biar tidak terkena kotoran, angin dari luar begitu, sebagai proteksi kacamata tersebut. Oke, ini sudah saya jelaskan semua, mungkin sudah jelas ya Mbak Ati. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Oh, tidak ada yang pertanyaan, sudah jelas ya tadi. Obatnya cuma 1, 7 hari lagi kontrol. Kalau ada efek samping nanti bisa stop, kemudian bisa kembali ke poli umum tersebut ini. Mantap ya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin cukup seperti itu. Nanti sampai ketemu 7 hari ke depan saat kontrol ya. Oh ya, Ibu Mbak Ati ini tak kasih nomor saya. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada keluhan atau ada yang ingin dikonsulkan, monggo bisa WA atau telepon begitu ya. Ya, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Ya, sementara jaga jarak dulu yang lain karena bisa menular ini. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.